Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi politik apartheid, salah satu bagian dari materi peristiwa-peristiwa kontemporer atau peristiwa-peristiwa mutakhir di dunia. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload video baru setiap harinya. Kita lanjut ke slide pertama. Masa sebelum politik apartheid. Wilayah Afrika menjadi tujuan penjajahan bangsa Eropa sejak abad ke-14 Masehi hingga puncaknya pada abad ke-18 Masehi. Persaingan terjadi antara bangsa Boer, yaitu bangsa Belanda, dan bangsa Inggris sejak tahun 1899 hingga tahun 1902. Pada masa ini terjadilah perang Boer antara bangsa Boer, yaitu orang Belanda, melawan bangsa Inggris. Setelah perang tersebut, bangsa Inggris berhasil menguasai Afrika Selatan. Berarti perang Boer dimenangkan oleh bangsa Inggris. Namun setelah itu, penduduk kulit putih yang merupakan keturunan Boer atau Belanda mendirikan Union of South Africa pada tahun 1910. Karena pada saat itu diketahui bahwa di Afrika Selatan banyak sekali kandungan emasnya, sehingga terjadi eksploitasi emas di mana-mana. Untuk mendominasi eksploitasi emas tersebut, bangsa Boer atau bangsa kulit putih yang mendirikan Union of South Africa menerapkan sistem segregasi atau pemisahan, di mana dibagi 4 jenis penduduk pada saat itu. Yang pertama keturunan Eropa, kulit putih, yaitu bangsa Boer dan orang Inggris. Lalu kulit hitam, diantaranya ada suku Bantu, lalu ada suku-suku kulit hitam lainnya di Afrika Selatan. Lalu bangsa Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan bangsa Melayu. Setelah itu, politik segregasi berkembang menjadi politik apartheid pada tahun 1948, ketika politik apartheid memisahkan hak-hak antara kulit hitam dan kulit putih. Jadi pengertian dari politik apartheid adalah pemisahan berdasarkan ras, yaitu warna kulit. Politik ini pertama kali diterapkan pada tahun 1948 oleh Partai Nasional Afrika Selatan di bawah Perdana Menteri yang bernama Daniel Francois Malan. Bisa dilihat ini dia, Daniel Francois Malan atau Daniel Francois Malan. Dan politik apartheid ini berkaitan erat dengan berkembangnya nasionalisme Afrikaner Boer sejak berdirinya Union of South Africa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Afrikaner Boer ini adalah bangsa Eropa keturunan Inggris dan Belanda yang menetap di Afrika Selatan pasca Perang Boer. Lalu apa saja kebijakan politik apartheid sejak tahun 1948? Yang pertama Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland atau wilayah di luar tempat tinggal yang telah ditentukan. Jadi orang kulit putih dan orang kulit hitam sudah diatur di dalam hukum segregasi tersebut, tanah yang mana yang bisa dikuasai oleh keduanya. Yang kulit putih harus menguasai wilayah yang ini, kulit hitam menguasai wilayah yang ini. Jadi tidak boleh saling melanggar. Namun di sini karena memang mayoritas pemerintahan atau bahkan seluruh pemerintahan dipegang oleh orang-orang kulit putih, jadi kebijakan ini jauh lebih menguntungkan orang-orang kulit putih dibandingkan orang-orang kulit hitam. Setelah itu, Group Areas Act, undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dan orang kulit hitam. Jadi tempat tinggalnya pun harus dipisahkan. Lalu Population Registration Act, undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku bangsanya. Jadi peraturan ini berlaku untuk orang-orang kulit hitam. Mereka tuh harus terregistrasi. Karena pada saat itu mulai muncul perlawanan-perlawanan terhadap pemerintahan kulit putih. Karena adanya kebijakan apartheid ini ya. Bisa lihat ini salah satu tanda bahwa wilayah ini adalah wilayah milik kulit putih. Jadi orang kulit hitam nggak boleh masuk gitu ya. Sejak kapan perlawanan terhadap politik apartheid itu terjadi? Sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1910 ketika berdirinya Union of South Africa. Pada tahun 1910 banyak kelompok pemuda kulit hitam tuh yang melakukan penolakan-penolakan dengan menyebarkan pamflet-pamflet dan demonstrasi skala kecil. Dan semua itu berubah menjadi organisasi yang resmi ketika berdirinya ANC, yaitu African National Congress, pada tanggal 8 Januari 1912 yang didirikan oleh John Langalibalele Dube. Setelah itu ANC pada tahun 1955, ini pasca Perang Dunia Kedua ya, membentuk koalisi gabungan yang bernama Freedom Charter. Uniknya Freedom Charter ini adalah koalisi gabungan antara orang kulit hitam dengan orang kulit berwarna, termasuk salah satunya kulit putih, yang menentang adanya pemisahan atau segregasi. Dan dengan adanya Freedom Charter ini anggota ANC semakin banyak. Salah satu anggota yang sangat penting yang nanti menjadi ketua yaitu Nelson
Nelson Mandela, lalu ada Desmond Tutu, seorang pendeta Katolik ya, pendeta ya benar Katolik, dan di bawah kepemimpinan Nelson Mandela, tepatnya di wilayah Sharpeville, ANC melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendesak penghapusan politik apartheid pada tanggal 21 Mei 1960. Namun saat terjadi demonstrasi ini, diduga salah satu kelompok polisi pada saat itu menembakkan senjata ke arah kerumunan demonstran, hingga lebih kurang 60-70 demonstran terbunuh pada saat peristiwa itu. Dan peristiwa ini dikenal dengan istilah Massacre of Sharpeville. Setelah itu, sejak tahun 1960-an sampai 1962, pasca peristiwa Sharpeville ini, banyak tokoh-tokoh ANC ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan yang jelas. Salah satu tokoh yang dipenjara itu Nelson Mandela, ketua dari ANC. Bagaimana kelanjutan perlawanan terhadap politik apartheid? Karena masalah ini sampai ke dunia internasional, PBB pun mengutuk adanya politik segregasi dengan bentuk politik apartheid ini. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1989, Presiden Afrika Selatan saat itu, P.W. Botha, yang sakit ya, jadi dia tidak bisa melanjutkan pemerintahnya, digantikan oleh Frederick Willem de Klerk pada tahun 1989. Frederick Willem de Klerk ini adalah salah satu orang Afrikaner ya, keturunan kulit putih, yang juga tidak setuju dengan adanya segregasi politik apartheid. Hingga ketika Frederick Willem de Klerk menjabat sebagai presiden menggantikan P.W. Botha, de Klerk membebaskan Nelson Mandela yang sudah dipenjara sejak tahun 1962 pada tanggal 11 Februari 1990. Dan de Klerk pun resmi mengunjungi Nelson Mandela dan bertukar pikiran. Hingga akhirnya Frederick Willem de Klerk dengan Nelson Mandela, di belakang Nelson Mandela tentu ada ANC ya, African National Congress, akhirnya resmi membahas undang-undang non-rasial pada tanggal 2 Mei 1990. Lalu, Frederick Willem de Klerk menghapuskan keadaan darurat, di sini maksudnya darurat terhadap kulit hitam ya, dan batasan-batasan bagi kulit hitam pada tanggal 7 Juni 1990. Tidak lama setelah itu, Parlemen Afrika Selatan atas perintah Frederick Willem de Klerk resmi menghapuskan politik apartheid pada tanggal 21 Februari 1991. Bisa dilihat di sini foto Willem de Klerk dan Nelson Mandela ya setelah penghapusan politik apartheid. Jadi kulit putih dan kulit hitam bersatu membangun Afrika Selatan. Selanjutnya kita bahas Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh muda di ANC, African National Congress, yang sudah berjuang sejak tahun 1955 menghapuskan diskriminasi rasial, yaitu politik apartheid ya. Di dalam ANC, Nelson Mandela berjuang bersama tokoh lainnya seperti Desmond Tutu yang sudah dijelaskan tadi. Ya, Desmond Tutu adalah salah seorang pendeta pada saat itu ya, mungkin sampai saat ini. Lalu ditangkap pada tahun 1962 dan dipenjara hingga tahun 1990. Jadi dia ditangkap pasca kerusuhan Sharpeville dan aksi provokator ya, memprovokasi warga kulit hitam untuk tidak keluar rumah dan bekerja di pabrik-pabrik milik bangsa kulit putih, sehingga perekonomian Afrika Selatan sempat mengalami kesusahan pada saat itu. Lalu setelah dibebaskan pada masa pemerintahan Frederick Willem de Klerk, dilaksanakanlah pemilu resmi yang tidak membedakan jenis warna kulit, sehingga ANC dan juga tokoh-tokoh kulit hitam bisa ikut dalam pemilu tersebut, salah satunya Nelson Mandela. Terpilih dan diangkat menjadi Presiden Afrika Selatan dari tanggal 10 Mei 1994 sampai sampai tanggal 14 Juni 1999. Jadi lebih kurang ini masa jabatan Nelson Mandela. Dan perlu diketahui juga, Nelson Mandela adalah salah satu presiden di dunia yang sangat menyukai atau mencintai batik Indonesia. Bisa dilihat di sini foto Nelson Mandela menggunakan batik Indonesia ya. Oke teman-teman, itu materi tentang politik apartheid, salah satu bagian dari peristiwa mutakhir atau peristiwa kontemporer di dunia. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sekian dan terima kasih.